Jadi saya kan cerita umur 9 tahun saya mimpi istri saya, betul. Terus saya kawin, sebelum saya kawin sama dia, saya dapat scholarship di Itali. Nah di Itali, saya ketemu seorang wanita. Dan saya jatuh cinta. Karena saya bukan playboy. Tapi begitu di Itali, ketemu satu orang. Jatuh cinta. Pada dua orang yang sama, pada dua orang pada saat yang sama. Mungkin nggak? Pak Yusuf kan punya pengalaman, mungkin bisa share. Udah, lalu saya bilang sama ini perempuan ini, saya bilang saya udah mau kawin. Jadi saya nggak bisa. Tapi saya cinta sama kamu, tapi nggak bisa. Lalu dia bilang saya akan tunggu kan. Anak masih 19 tahun Pak dia. Terus istri saya meninggal. 20 tahun saya kawin, istri saya meninggal. Terus jadi duda kan. Tapi kenapa nggak cari istri aja? Aku bilang enggak. Kenapa Pak? Karena saya bersumpah di depan jenazah istri saya. Saya tidak akan kawin lagi. Kalau ada Tuhan, saya bilang Tuhan saya nggak akan kawin lagi. Tapi dalam setiap sumpah, kita selalu harus bikin exception. Jadi kalau kita bicara masalah dasar, juga harus ada terkecuali, harus ada conditional. Terkecuali kalau ada wanita yang mencintai saya dan menyayangi saya seperti istri saya. Jadi satu waktu anak saya bilang, Pak, kenapa Papi nggak kawin lagi, Pak? Saya bilang, nggak ada yang lebih sayang ke Papi seperti mamimu. Masa Papi nggak pernah pacaran seumur hidup? Nggak pernah. Ibumu aja yang aku pacarin. Jadi Papi nggak pernah. Oh iya, dulu ada sebentar di Itali, waktu itu Papi bimbang. Papi cinta sama dia. Ya, aku bilang cinta sama dia. Cari dong, Pak. Bayangin udah 20 tahun. Kalau ini jadi saya gimana? White horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was, most blessed reprieve. Ooh, what a lucky man he was. Saya nggak mikir dua kali tuh, Pak. Saya beli tiket, saya pergi ke kota di mana saya sekolah. Dia juga sekolah. Saya tanya di tempat dia kos ada. Oh, udah 20 tahun. Nggak ada lagi. Nah, di situ intuisi bermain. Saya ikutin. Karena kalau kita ada di satu kota yang berkesan, ada emosi kita. Di situ kan saya ada emosi dengan perempuan ini. Kan. Itu emosi kita tuh terekam. Dinding, bangunan itu punya memori. Jadi saya pergi ke tempat-tempat di kota itu di mana saya spend time dengan dia. Saya pegang tuh gitu. Dapat petunjuk. 3 hari kemudian saya pergi ke Florence. Nah, di Florence itu ada gereja bagus namanya Duomo. Saya pernah ke sana sama dia, dan kita lihat gereja itu di depan, lihat banyak orang. Saya pergi ke gereja itu. Kayaknya dia ada di sini. Nunggu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, berdiri terus di situ. Selama 10 hari, Pak. Berdiri terus. Winter lagi. Nah, itu kan iman, Pak. Curiosity thing with hope, kata intuisi. White lace and feathers, You shall suffer they the made indignity of serving me. his bed, Wayward son, you so revile. covered mattress Now on you which marched over idle together. he was led. And not my father. Ooh, what a lucky man
Terus ketika saya makan siang, saya lihat ada seseorang, suami istri, sama 2 anaknya lagi ngobrol gitu ya. Tapi ngobrolnya bahasa Sisilia, bukan bahasa Italia. Lalu dia panggil istrinya, waktu istrinya mau bayar, suaminya, kamu masih dapat bahasa Sisilia. Terus saya ke suaminya, kamu dari Sisilia? Bukan, istri saya dari Sisilia. Saya samperin itu perempuan, kamu dari Sisilia, nama kamu siapa? Tisiana. Kamu punya adik, namanya Patricia? Punya, dia bilang. Masih hidup atau udah meninggal? Masih hidup. Kamu siapa? Oh, saya temannya. Coba saya minta adresnya. Dia lihat, trust me. Tapi jangan. Udah saya datang ketemu dia. Waktu saya ketemu dia, Pak, malam itu juga saya kesana, langsung buka pintunya. He went. Dia waktu lihat saya, dia bilang, kamu jangan masuk, kamu istri orang, suami orang. Saya bilang, enggak, istri saya udah meninggal. I wanna see you. Waktu saya masuk, Pak, ke rumahnya, itu semua foto saya tuh sama dia, selama 20 tahun ada dipajang di dindingnya. Saya bilang, kamu nggak kawin? Enggak. Jadi ngapain kamu? Ya saya tunggu kamu. Umur udah 40 tahun. Saya bilang, saya nggak percaya. Nah, dia tiap tahun itu punya diary. Nah, dia kasih, dia keluarin tuh diary-nya. Udah 20 biji tuh. Diary-nya tuh tiap hari ditulis. Hari ini saya begini ini. Terakhirnya selalu ditulis, Buonanotte amore mio. Selamat malam kekasihku. Terus, ya. Pokoknya setelah, saya bilang, siapa nih amore mio, kekasih? Are you stupid? It's you. He went to fight wars for his country and his king, of his honor and his glory. The people would sing. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. 20 tahun dia begitu, Pak. A bullet had found him. His blood ran as he cried. Blood of so many No Christians. money could save him. Only So so he lay down and he died. Ooh, what a lucky man he was.
So how you tell? Saya kan beruntung sekali. Saya bilang ke anak-anak saya pulang besoknya, lusanya saya berangkat lagi sama anak. Saya bilang nih, ada orang yang mencintai saya kayaknya lebih dari ibumu. Dia nunggu saya 20 tahun. Dan gak pacaran dia. Dia nunggu. Dan kita kawin di kota di mana kita bertemu. Dan kawinnya lucu, Pak. Jadi ada kloster apa? Bekas orang biara Yesuit yang abad ke-15 itu udah dibikin hotel lah di situ tuh. Dan kebetulan teman saya yang orang Italia itu jadi sutradara film terkenal. Dia bilang, Richard, biar saya yang atur. Jadi dia panggil 300 figuran. Dirubah, dibikin tahun 2000 itu dibikin kayak tahun 1982. Jadi Grace datang, dia kok kayak orang gondrong ini. How many roads must a man walk? Orang electric cycle. Suasana tahun 80 dibawa di situ, Pak. Jadi tamu-tamu datang ini aneh. Gitu. Jadi dia karena story ini begitu berkesan, karena dia seorang director movie, Alexandra Rabito. Dia bikin semua. Makan semua gratis. Saya nggak bayar spesial pun, semua apa dibayar, semua. Kan ada 2 pendamping hidup saya kan so strange. Seminggu kemudian dia hamil, umur 40 tahun punya anak. 45 tahun punya anak. Saya bilang sama dia, kita nggak akan nambah, hanya 20 tahun. Karena saya sama istri pertama saya 20 tahun, dia go. You sama saya juga 20 tahun, you have to go. Otherwise you are dead. Kenapa? Karena the greatest act of love to let you go. Biar you mandi. So after 10 years, kita nggak cerai, Pak. Saling mengasihi, tapi berpisah. Dia punya kehidupan sendiri. Growing. Nah, kita berani nggak ambil decision kayak gitu dalam life kita. Istri kita suruh balik ke Itali, anak kita. So you are alone. Itu kan experience. Pasti wisdom yang kita akan dapat seimbang. Sorry ya, ini bukan mau boasting gitu ya, tapi saya hanya mau kasih contoh. Orang bilang banyak kayak miracle gitu ya, bukan miracle. White horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Most blessed reprieve. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, You shall suffer they the made indignity of serving me. his bed. Wayward son, so provider. Covered mattress Now
on which he was led. What a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. He went to fight wars for his country and his king, of his honor and his glory. The people would sing. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. A bullet had found him, his blood